Dalam pelajaran-pelajaran ini, kita akan mempelajari Injil Yohanes. Wah, Injil Yohanes, mengapa mempelajarinya? Wah, Injil Yohanes adalah Injil yang paling disukai di Indonesia, sebenarnya di seluruh dunia. Apa orang yang berpendidikan atau tidak, orang yang baru percaya, orang yang sudah lama mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kita sangat suka mempelajari Injil Yohanes. Injil Yohanes punya dua tujuan, nanti kita bahas lebih rinci, tetapi bagian pertama menekankan penginjilan, bagian kedua menekankan pemuridan. Injil Yohanes dapat diumpamakan sebagai kolam. Di dalam kolam itu anak-anak bermain meriah, suka. Tetapi juga di kolam yang sama, gajah harus berenang karena kolam itu begitu dalam. Demikian juga Injil Yohanes. Mudah dipahami. Anak-anak dapat memahaminya. Tetapi sarjana-sarjana juga menulis banyak buku mengenai Injil Yohanes. Satu, dua hal harus dibahas sebagai kata pengantar. Mari kita memikirkan bersama-sama hal penulis. Siapa menulis Injil yang keempat itu? Ya, Injil yang keempat. Sarjana berkata Injil yang keempat. Kita memakai istilah Injil Yohanes. Siapa menulis? Ya, sebenarnya tidak ada pernyataan langsung bahwa Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes. Tidak ada pernyataan Yohanes menulis Injil Yohanes. Tetapi, ya, ada apa? Nah, pertama, Injil Yohanes ditulis dengan kata-kata yang boleh dikatakan ada logat bahasa Aram. Bahasa Aram bukan bahasa Ibrani, tetapi bahasa Aram adalah bahasa sehari-hari bagi orang Yahudi di Israel pada zaman Tuhan Yesus pada abad yang pertama. Bahasa Aram. Kita tahu bahasa ini dari kata Abba. Itu Bapa di dalam bahasa Aram. Di dalam bahasa Ibrani, Ha'av. Tetapi dalam bahasa Aram, Abba. Ya, di dalam Injil Yohanes ada ayat-ayat yang nyata pengaruh bahasa Aram di situ. Ada tradisi kuat di gereja yang awal bahwa Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes, tetapi ada juga ungkapan murid yang dikasihi Yesus. Mari kita memikirkan ungkapan murid yang dikasihi Yesus dalam Injil Yohanes dari segi siapa menulis Injil Yohanes. Saya membaca Injil Yohanes mulai pasal 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutilah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Ya,
ayat 20 sampai ayat 24 menyatakan bahwa siapa menulis Injil Yohanes? Murid yang dikasihi. Bukan ditulis di dalam ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Jadi di beberapa ayat ini kita menemui bukti bahwa murid yang dikasihi Yesus adalah penulis Injil Yohanes. Tinggal menentukan siapa nama murid yang dikasihi Yesus. Boleh melihat ungkapan murid yang dikasihi Yesus juga di dalam pasal 13 ayat 23, pasal 19, 26, pasal 20 ayat 2, dan pasal 21 ayat 7. Ya, di dalam beberapa ayat di Injil Yohanes, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dan murid yang dikasihi Yesus, ya hubungannya cukup akrab. Misalnya pasal 13 mulai ayat 23, pasal 19 mulai ayat 26. Kita juga melihat bahwa ada hubungan yang akrab antara Tuhan Yesus Kristus dan Petrus. Misalnya pasal 13 ayat 23 dan 24, pasal 20 ayat 2 sampai 9, pasal 21 ayat 7. Ya, dan di luar Injil Yohanes, di Injil Markus, misalnya pasal 5 ayat 39, pasal 9 ayat 2, dan sebagainya, kita melihat cukup jelas bahwa siapa yang paling akrab dengan Tuhan Yesus Kristus? Ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lingkungan yang paling akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari Yohanes pasal 21 ayat 20 tadi, kita paham bahwa murid yang dikasihi Yesus itu bukan Petrus. Dan dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2, kita melihat bahwa Yakobus, dia meninggal dunia, dia mati syahid. Terlalu awal, dia bukan penulis Injil Yohanes. Jadi, ya cukup nyata bahwa murid yang dikasihi Yesus adalah Rasul Yohanes. Dan memang Rasul Yohanes dibesarkan di Israel, berbahasa Aram. Pada kemudian hari dia belajar bahasa Yunani, ya baik. Tetapi bahasa induk Yohanes adalah bahasa Aram sebagai orang yang dibesarkan di sana. Nah, ini juga ada akal di situ karena begini. Seandainya ungkapan murid yang dikasihi Yesus merujuk pada orang lain, oh dia orang itu sana, dia murid yang dikasihi Yesus, itu membawa kesan bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang itu dan tidak mengasihi kita. Wah, tidak mungkin. Tetapi jika seseorang berkata, saya murid yang dikasihi Yesus. Identitasku adalah murid yang dikasihi Yesus. Ya, bukan rasul, bukan anak Zebedi. Saya murid yang dikasihi Yesus. Identitas apa yang paling penting bagi orang itu mengenai dirinya sendiri? Bukan bahwa dia menjabat sebagai rasul, bukan keturunannya, bukan keluarga ini, bukan pendidikan, bukan kekayaan. Tidak. Saya ini dikasihi Yesus. Wah, ada pelan rohani yang cukup kuat di situ. Sebaiknya kita meneladani contoh ini. Dan sebaiknya jangan kita menganggap, oh saya ini orang begini, punya ini, keturunan ini, jabatan ini. Bukan. Saya ini dikasihi Yesus. Bagus itu. Bagus sikap itu. Dan kita boleh membandingkan sikap yang sangat dewasa dan rohani itu dengan sikap Yohanes yang cukup nyata di dalam Injil
Markus pasal 10 mulai ayat 35. Saya bacakan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Mereka minta posisi yang sangat terhormat. Mereka cari dudukan. Jadi di dalam Injil Markus pasal 10, mereka mencari tempat posisi yang tinggi. Tetapi pada waktu Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes, dia sudah sangat dewasa di dalam Kristus. Dan dia tidak mencari apa-apa. Dia hanya, aku murid yang dikasihi Yesus. Bagus itu. Bagus. Pada tahun 180 zaman Masehi, ada bapa gereja namanya Theophilus dari Antiochus. Dia menulis bahwa Rasul Yohanes adalah penulis Injil yang keempat. Pada masa yang kira-kira sama, Irenaeus, Clement dari Alexandria, dan Tertullian juga menulis bahwa Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes. Tidak ada bapak-bapak gereja yang awal yang menyangkal bahwa Rasul Yohanes menulis Injil yang keempat. Ada yang berkeberatan menolak ini. Mereka berkata, gaya tulis Injil Yohanes jauh berbeda dari gaya tulis kitab Wahyu. Ya, sebenarnya ini tidak kuat. Pokok yang dibahas di dalam Injil Yohanes jauh berbeda dari pokok yang dibahas di kitab Wahyu. Suasana Injil Yohanes jauh berbeda dari suasana kitab Wahyu. Gaya tulisan Yohanes di dalam Injil Yohanes harus berbeda dari gaya Rasul Yohanes pada waktu dia menulis kitab Wahyu. Bayangkan, seseorang menulis surat cinta kepada istri dan orang yang sama menulis surat yang membahas bisnis ini terkait dengan perusahaan ini dan itu, dan ya pasti suasana surat cinta berbeda, jauh berbeda dari suasana surat bisnis. Ya demikian juga gaya Yohanes berbeda waktu dia menulis Injil Yohanes daripada gaya tulisannya waktu dia menulis kitab Wahyu. Ringkasannya, ya tidak ada bukti mutlak bahwa Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes. Tetapi ada bukti yang sangat kuat. Kita yakin bahwa Rasul Yohanes, anak Zebedeus, adalah penulis dari Injil Yohanes. Dia saksi mata, dia dibesarkan di Israel, di Galilea, dan dia berbahasa Aram. Kemudian hari dia belajar bahasa Yunani dan menulis Injil Yohanes dalam bahasa Yunani yang di mana ada logat bahasa Aram.